Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membacakan suatu dongeng atau legenda ya. Mungkin kalian semua sudah pada tahu belum ya? Judulnya Dongeng Timun Mas dan Raksasa. Ada yang tahu? Nggak ada, belum. Baik, Bapak bacakan ya. Dongengnya adalah sebagai berikut. Legenda Timun Mas berasal dari Jawa Tengah. Legenda ini bercerita tentang Mbok Sirni yang mendapatkan biji timun ajaib dari buto ijo. Biji tersebut menjadi seorang anak, yaitu Timun Mas. Legenda Timun Mas Mbak Sirni adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia datangi raksasa yang akan memberinya anak. Syaratnya, saat anak tersebut berumur 17 tahun, harus diserahkan kembali kepada buto ijo untuk disantap. Wah, serem ya. Dengan persyaratan tersebut, Mbok Sirni pun setuju karena Mbok Sirni di sini pengen sekali punya anak ya. Nah, kemudian raksasa memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu Mbak Sirni membelah ketimun tersebut dengan sangat hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Ya, jadi timunnya tidak sangat besar ya, paling berkilau, warnanya keemasan. Nah, setelah dibelah itu isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik ya. Nah, kemudian bayi tersebut diberi nama oleh Mbok Sirni. Namanya siapa tadi? Timun Mas. Kemudian waktu pun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang jelita. Suatu hari datang raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Mas. Ia mengulur janji supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Kemudian raksasa pun menyetujui. Ya, ia berpikir semakin dewasa Timun Mas semakin enak disantap atau dimakan. Mbok Sirni semakin sayang sama Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat dengan janjinya kepada siapa? Kepada raksasa atau buto ijo. Ya. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul tersebut untuk bertemu dengan seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil. Ya, isinya tuh ada dikasih oleh seorang petapa di Gunung Gundul tersebut 4 buah bungkusan kecil. Bungkus yang pertama berisi biji, bungkus yang kedua berisi jarum, bungkus yang ketiga berisi garam, dan bungkus yang keempat berisi terasi sebagai penangkal. Kemudian sesampai di rumah, Mbok Sirni memberikan keempat bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya untuk berdoa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji.
Timun Mas diminta keluar melalui pintu belakang oleh Bos Sirmi agar tidak ketahuan ya oleh raksasa tersebut. Kemudian raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang. Karena posisi raksasa itu kan sangat besar badannya, nah rumahnya kecil. Waktu Timun Mas keluar dari pintu belakang ya kelihatan dari atas ya. Nah kemudian raksasa tersebut mengejar Timun Mas yang berlari. Kemudian dalam pelariannya Timun Mas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpannya. Kemudian Timun Mas menebar biji mentimun di hutan. Ajaibnya, biji mentimun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa malahan ya memakan buah mentimun yang malah menambah tenaganya. Kemudian mentimun pun membuka bungkusan yang kedua, yang isinya adalah jarum. Ya, Timun Mas menyebar jarum tersebut sambil berlari. Dalam sekejap jarum tersebut berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun raksasa tersebut mengejar dengan kaki berdarah-darah. Saking semangatnya ya, karena raksasa tersebut ingin sekali menyantap atau memakan Timun Mas tadi ya. Kemudian melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika hutan menjadi lautan luas. Raksasa mampu melewatinya. Kemudian mau tidak mau Timun Mas membuka bungkusan yang terakhir. Yang isinya apa? Yang belum dibuka? Apa? Membuka, nah betul, terasi ya. Yang belum dibuka itu terasi. Kemudian setelah ditabur oleh Timun Mas, terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia pun meninggal dalam lautan lumpur itu. Akhirnya Timun Mas mengucap syukur dan dia bisa hidup bahagia dengan Bos Sirmi. Jadi pesan atau amanat dari dongeng ini adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa saat menghadapinya, sebab Tuhan adalah penentu segalanya. Ya, baik, terima kasih. Demikian dongeng yang Bapak bacakan yang berjudul Timun Mas dan Raksasa atau Buto Hijau. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya dari dongeng ini. Terima kasih. Assalamualaikum